Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Artini Setiawati, Yusi Sania, Rizka Indriani, dan Rusda Galuh Wahyuni. Kami di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan tugas yang telah diberikan oleh dosen teori graf kami. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rizka Indriani. Silahkan. Oke, yang pertama saya Rizka Indriani akan menjelaskan tentang mencari kromatik pada graf cycle dan pengaplikasian serta pewarnaan graf wilayah. Dan berdasarkan mana graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki derajat 2. Graf lingkaran simpul dengan CN. Lanjut. Untuk graf lingkaran D2 ini terkubur yang dibangun oleh dua lingkar yaitu CN1 dan CN2. Lingkaran CN1 sebagai lingkaran dalam dan CN2 sebagai bayangan dari lingkaran. Contoh graf lingkaran ada di bawah sebagai lingkar. Lanjut. Dan untuk pewarnaan simpul pada graf sejauh lingkaran. Pewarnaan simpul pada graf sejauh lingkaran langkahnya ada dua. Yang pertama, yang dilakukan adalah penentuan derajat dari setiap simpul. Langkah yang kedua, selanjutnya mewarnai simpul. Sehingga didapat pola bilangan kromatiknya adalah XLCN, di mana 2E3 jika N-nya ganjil, bernilai 2 jika N-nya genap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizda. Saya Rizda Galuh akan menjelaskan tentang pewarnaan wilayah pada graf sejauh lingkaran. Di mana pewarnaan wilayah biasanya digunakan untuk mewarnai sebuah peta. Jika wilayah terbentuk menjadi sebuah graf, maka wilayah tersebut terbentuk dari sebuah graf planar. Selanjutnya, menjadi graf dual dengan cara setiap ruang atau wilayah menjadi sebuah simpul. Definisi keempat, pewarnaan wilayah pada graf adalah pemberian warna pada wilayah di graf demikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetanggaan atau berhubung langsung dimiliki warna yang berbeda. Bisa lanjut, dapat dilihat pewarnaan wilayah pada graf sejauh lingkaran D2C4. Bisa dilihat dari graf sejauh lingkaran D2C4 ini dan graf planar dari graf D2C4. Itu sehingga bilangan didapat kromatiknya pada pewarnaan wilayah graf sejauh lingkaran D2C4 itu adalah 4. Lanjut. Pelabelan prima pada graf sejauh lingkaran. Pelabelan adalah merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam teori graf. Pelabelan prima pada suatu graf merupakan pelabelan sedemikian sehingga setiap pasang titik U dan V yang bertetanggaan memiliki FPB, FU, FV sama dengan 1. Graf yang memenuhi kondisi tersebut disebut graf prima. Pelabelan prima merupakan salah satu pengembangan dari pelabelan titik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Yusi. Pelabelan prima.
Pelabelan prima yang bertetanggaan memiliki FPB, FU, dan FW sama dengan 1. Graf ini memenuhi kondisi graf shadow lingkaran. Graf shadow lingkaran di D2CN merupakan graf yang dibangun dari dua lingkaran CN yang saling terhubung, yaitu C1N dan C2N. Lingkaran C1N sebagai lingkaran dalam N sebagai bayangan dari dengan tetangga simpul P2C dan lingkaran C2N. Bisa dilihat di gambar 1 graf shadow lingkaran di D2. Selanjutnya, pada teorema 1 ini, apabila A dan B dua bilangan bulat tidak nol, maka A dan B saling prima. Dan jika dan hanya jika ada A bilangan-bilangan bulat X dan Y yang memenuhi AX tambah BY sama dengan 1. Buktinya, karena A, B sama dengan 1, menurut teorema 1, maka ada bilangan-bilangan bulat sedemikian sehingga AX ditambah BY sama dengan 1. Karena A habis membagi C dan A habis dibagi C dan B habis dibagi C, maka ada bilangan-bilangan bulat R dan T sedemikian sehingga C sama dengan AR dan C sama dengan BT. Sehingga persamaan 1 menjadi ABCX ditambah ABRY sama dengan C. Sehingga didapatlah AB dikali CX ditambah RY sama dengan C. Ini berarti bahwa AB habis dibagi C. Tetapi apabila A habis dibagi BC ditambah dengan A, FPB dari A dan B sama dengan 1, maka dapat disimpulkan bahwa A habis membagi C. Ini ditunjukkan karena A, B sama dengan 1, maka bilangan-bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga AX tambah BY sama dengan 1. Jika kedua ruas persamaan ini dikalikan C, maka diperoleh ACX tambah BCY sama dengan C. Karena A habis dibagi BC dan A habis dibagi AC, maka A habis dibagi CX dan pada graf ini tidak dapat diratakan dengan graf prima karena dia tidak memenuhi titik U dan V yang bertetangga dengan FPB dan FVU sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa graf di atas pada graf lingkaran D2C3, D2C4, D2C5, dan D2C6 bukan merupakan graf prima atau bisa dikatakan tidak dapat dilabeli dengan pelabelan prima. Selanjutnya, ini saya akan membahas tentang bilangan independen pada graf shadow lingkaran. Jadi, bilangan independen yaitu suatu himpunan simpul dari graf G dikatakan himpunan dominasi jika semua simpul yang tidak berada di himpunan tersebut bertetangga dengan sedikitnya satu simpul di himpunan tersebut. Kardinalitas minimum dari himpunan dominasi disebut bilangan dominasi. Konsep himpunan dominasi terus berkembang, salah satunya yaitu tentang himpunan independen dominasi. Simpul pada himpunan independen dominasi mendominasi simpul lain, tetapi simpul pada himpunan tersebut tidak boleh saling bertetangga. Kardinalitas minimum dari himpunan independen dominasi yang dinotasikan dengan IG disebut bilangan independen dominasi. Nah, namun hubungannya dengan himpunan independen sendiri, yaitu himpunan independen dari graf G adalah
suatu himpunan simpul-simpul yang tidak ada dua simpul dalam himpunan tersebut yang saling bertetangga. Dan pengertian dari bilangan independen itu sendiri yaitu bilangan independen yaitu kardinalitas maksimum dari himpunan independen yang dinotasikan dengan alfa G. Untuk graf shadow lingkaran D2C3 itu dapat diketahui bahwa pada graf ini mempunyai simpul-simpul yaitu P1, P2, P3, U1, U2, U3. Nah, dari graf tersebut didapat bahwa himpunan independennya adalah U1, U2, U3, P1, P2, P3. Setelah itu, kalau kita memilih P1, maka dia tidak bertetangga dengan U1, sehingga mereka berdua ini adalah saling independen. Terus saat kita mengambil P2, maka dia tidak bertetangga dengan U2, dan saat kita melihat dari V3, maka dia tidak bertetangga dengan U3. Nah, dari himpunan-himpunan yang telah kita buat ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan independen dari graf tersebut adalah 9, yaitu U1, U2, U3, P1, P2, P3, P1, U1, P2, U2, P3, U3. Selanjutnya, untuk graf shadow D2C4 dapat himpunan simpulnya yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Nah, dari graf ini dapat dibuat jumlah himpunan independennya dari graf D2C4 yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan saat kita melihat P1, maka dia tidak bertetangga dengan P5, P7, P3. Untuk saat kita melihat P3 itu mereka tidak bertetangga dengan P6, P8, P4. Saat kita melihat P3, maka tidak bertetangga dengan P7, P5, P1. Saat kita melihat P4, maka tidak bertetangga dengan P8, P6, P2. Nah, dari himpunan-himpunan independen tersebut dapat disimpulkan bahwa bilangan independen untuk graf D2C4 adalah 12. Nah, begitu pula untuk graf D2C5. Untuk bilangan independennya terdapat 15 himpunan yang terdapat bahwa itu himpunan independen. Nah, untuk kesimpulannya dari 3 graf di atas dapat disimpulkan bahwa bilangan independen pada graf shadow lingkaran dengan pola n dikali 3. Jadi untuk n-nya kan di sini kan graf shadow lingkaran untuk D2 C3 dengan n-nya 3 dikali 3, maka memiliki bilangan independennya 9. Begitu juga seterusnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.